Yang keempat, wa hudusun najasati, datangnya najis di saat kita sholat, kita terkena najis. Enak-enak sholat, ada cicak lewat, kemudian ngeluarin kotoran, kena kita, itu nanti sholatnya batal. Allati la yu'fa anha, najis yang memang tidak dimakfu. Kalau najis yang dimakfu itu tidak batal. Najis-najis yang makfu, contohnya kemarin sudah ya di bab najis. Walau waqa'a ala saubihi najasatan, walau waqa'a ala saubihi najasatun yabisatun fanafata saubahu halan lam tabtul salatuhu. Sekarang ada kasus begini, walau waqa'a ala saubihi, misal ada najis mengenai baju kita kering, najisnya najis kering, kemudian kita membuangnya, fanafadha saubahu halan, kemudian kita membuangnya seketika, maka itu tidak membatalkan sholat. Jadi kalau ada najis mengenai kita buang tuh seketika, itu baru tidak membatalkan sholat. Misalkan peci yang mudah dibuang nih ya, peci yang mudah dibuang, catatannya najisnya kering ya, najisnya kering. Karena kalau tidak kering itu akan membekas di baju kita atau di sajadah kita misalkan. Kalau kering bisa disentil begini, tek, hilang. Atau kalau basah berarti mungkin untuk dibuang, ya buang sama yang dipakai. Misalkan sesuatu yang mudah dibuang kayak surban ya, surban, buang surbannya. Peci, buang pecinya. Kalau perempuan karena semuanya tertutup dan itu merupakan hal yang wajib, tidak bisa. Paham kan? Batasan halan itu bagaimana? Ada batasannya. Batasan seketika itu ada batasan minimal gitu ya. Minimal tidak melebihi kadar tumak ninah. Itu dikatakan seketika. Kalau dibiarkan, didiamkan dulu melebihi kadar tumak ninah, itu tidak dikatakan halan. Artinya nanti bisa tetap membatalkan sholat. Kadar tumak ninah itu membaca subhanallah, membaca tasbih subhanallah. Nah, kalau melebihi kadar waktu bacaan subhanallah, ini sudah tidak dikatakan halan. Tidak dikatakan seketika. Paham? Selanjutnya yang keempat ya. Yang keberapa ini sudah? Wankishaful aurati, terbukanya aurat di saat sholat, enak-enak sholat, kemudian terbukalah aurat kita, maka hukum sholatnya batal. Amdan, dengan sengaja, catatannya dengan sengaja. Kalau terbuka aurat di saat sholat bukan karena disengaja, maka tidak fa in kashafaha ar-rihu, maka apabila angin membukanya, angin lagi kencang, kemudian tersingkaplah dan terlihatlah aurat, terus fasataroha fil hali, kemudian dia menutupnya seketika, lam tabtul salatuhu, maka tidak batal salatnya.
Sama semuanya ini, bukan hanya berlaku pada angin. Ini kan kasusnya angin membuka di pas enak-enak sholat musim angin, kemudian terbukalah aurat maka batal sholat. Tidak hanya angin, bisa saja anak kita yang usil atau temennya usil, dibuka kelihatan aurat, ini tidak batal. Yang penting ada upaya untuk menutup seketika. Selanjutnya wa taghyirun niat, merubah niat. Contohnya seperti apa? Ka ayyan wiya al khuruja minas salat, seperti niat keluar dari salat. Niat keluar dari salat. Kalau saya ingat dulu keterangan dalam kitab Sulam Taufik, pas kita salat, sholat kita gantungkan pada sesuatu. Kalau nanti hujan saya berhentilah sholat, mau ngambil baju jemuran. Ini namanya taghyirun niat, punya niat untuk keluar dari sholat, hukumnya batal. Cuaca mendung mau sholat enggak ya, nanti kalau sholat gimana, jemuran basah kalau hujan. Terpaksa dia harus sholat karena sudah mepet waktunya. Tidak apa-apalah sholat. Pas enak-enak begini sholat, muncullah itu, nanti kalau hujan saya ambil. Itu batal. Paham? Sering begitu. Wastidbarul kiblati, dan membelakangi kiblat. Misalkan ka'ayyaj'alaha, seperti menjadikan kiblat khalfa dhahrihi, di belakang punggungnya. Ini namanya membelakangi kiblat. Tidak harus membelakangi percis, sudah tidak menghadap kiblat saja, itu nanti hukumnya itu sana kiblat ya. Membelakangi kiblat itu kalau bahasa kita kan begini. Dari sana menghadap sana, kemudian kita menghadap sini, ini membelakangi. Sebetulnya tidak harus begini, sudah batal. Menghadap sana kita sholat, kemudian di tengah sholat kita balik ke sini, ini batal. Sifatnya harus seperti tadi. Kalau di situ tidak disengaja karena dikerjain teman misalkan, harus segera balik menghadap kiblat seketika. Yang berikutnya wal aklu wasyurbu, makan minum. Tidak ada ya, kita sholat kok sambil makan, tidak ada itu. Artinya kita tahulah masa sambil sholat makan, sambil sholat minum. Tapi maksudnya begini, ada sisa-sisa makanan, satu butir nasi saja, kok kita sholat, di tengah-tengah sholat satu butir ini keluar dari gigi yang terisi satu butir ini, kemudian kita telan, ini hukumnya jadi harus dibuang. Harus dibuang. Kasiran kana al-ma'kul, baik kasiran banyak, kana al-ma'kul baik banyak sesuatu yang dimakan, wal masyrub, dan sesuatu yang diminum, au qalilan, ataupun sedikit. Sedikit maupun banyak, kok ada barang sesuatu yang masuk melewati tenggorokan di tengah-tengah kita sholat, ini membatalkan sholat. Illa ayyakuna syahsu, kecuali keberadaan sang musalli atau orang yang sholat ini fi hadhihi surah jahilan tahrimad dzalik, dalam keadaan jahil, tidak tahu tentang keharaman makan di saat sholat, minum di saat sholat. Ini tidak apa-apa. Sesuatu yang memang hal samar untuk diketahui, ini ada keringanan dari syariat ya.
tidak tahu itu kalau satu butir bisa membatalkan sholat, itu tidak masalah. Paham ya? Selanjutnya wal qahqah. Qahqah ini berdehen. Gitu. Itu membatalkan sholat. Wa minhum man yu'abbaru anha, dan termasuk di antara ulama ada yang mengatakan qahqah itu dengan dohak. Dohak ini bid-dohaki, tertawa. Tertawa juga bisa membatalkan sholat. Warriddah, yang terakhir adalah murtad. Murtad, apa itu murtad? Wahia qat'ul Islam, memutus Islam biqaulin au fi'lin, dengan ungkapan atau dengan pekerjaan. Di tengah-tengah sholat kita mengungkapkan sesuatu yang membuat murtad, itu nanti hukumnya batal. Atau melakukan sesuatu yang bisa keluar dari Islam, itu juga membatalkan. Wallahu a'lam bishawab. Itulah 15 perkara yang membatalkan, bukan 15 ya, 11 perkara yang membatalkan sholat.